Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Dari Gaikindo Jakarta Auto Week 2024, sekarang saya sedang ada di booth-nya Mini. Dan ini adalah model terbaru dari Mini untuk pasar Indonesia, yaitu Mini S-Man. Ini adalah model yang unik dari Mini, positioning-nya juga unik, dan menariknya ini adalah model Mini pertama yang sejak awal dikembangkan menjadi mobil listrik. Karena kalau kita lihat model-model Mini sekarang, yaitu seperti Mini Hatchback 3-door dan Mini Countryman, keduanya masih memiliki versi bensin dan juga tetap tersedia dengan versi full electric untuk generasi terbarunya. Dan apa aja yang menarik dari Mini S-Man ini? Simak selengkapnya di video ini. Kalau kita bicara soal Mini S-Man, dari namanya mungkin ada penggemar Mini yang langsung teringat sama model yang udah discontinue beberapa tahun lalu, yaitu Mini Paceman. Mungkin secara dimensi mirip, tapi ini bukan penerusnya langsung dari Mini Paceman. Mobil ini hadir sebagai sebuah crossover atau SUV dari Mini yang dimensinya lebih kecil dari model SUV khasnya Mini, yaitu Mini Countryman. Dan mobil ini juga lebih besar daripada Mini Hatchback 3-door, dan oleh Mini mobil ini diposisikan di antara kedua model tersebut. Jadi paling kecil ada Mini Hatchback 3-door, kemudian baru S-Man, dan di atasnya paling besar adalah Mini Countryman. Ini adalah model yang sebelumnya menjadi versi konsep di tahun 2022 lalu, yang kemudian versi produksinya meluncur secara internasional di tahun 2024. Secara bentuk, mobil ini punya desain khas Mini. Bagian depannya udah full LED, DRL, dan lampunya proyektor, tapi punya garis desain yang berbeda. Kalau di Mini Hatchback itu desain lampunya itu bulat, dan di Mini Countryman itu lebih tajam dan kontak, di Mini S-Man tampilannya punya karakter garis heksagonal untuk lampu LED DRL-nya. Kemudian di bagian fascia depannya dia juga memainkan warna yang atraktif dengan kombinasi vibrant silver untuk bezel di grillnya yang sebenarnya ini semuanya tertutup. Kemudian ada kombinasi warna piano black di bagian depannya juga. Kemudian aksen warna vibrant silver juga ada di bagian lip spoiler yang desain bumpernya ini udah khas SUV. Begitu juga di sini ada warna piano black untuk kisi-kisi grill yang memberikan angin ke dalam intake sistem pendinginannya. Dari samping tampilan Mini S-Man ini bisa dibilang mirip banget siluetnya sama Mini Countryman. Cuma dia dimensinya lebih kecil karena panjangnya itu 4,07 meter. Size-nya mirip seperti Honda WRV, Toyota Race, dan juga Kia Sonet. Kemudian bicara soal desain, khas SUV dia ada over fender dengan cladding warna hitam, velgnya 19 inci dengan warna dual tone. Spionnya hitam mengikuti warna dual tone untuk eksteriornya karena bagian atapnya warna hitam. Ada roof rail, tempat menambah barang bawaan, bukan cuma kosmetik. Nah, bicara soal dimensi, mobil ini memang siluetnya lebih pendek dibandingkan Mini Countryman yang udah beredar sebanyak 3 generasi. Kemudian ini colokan untuk chargingnya. Dia pakai CCS Type 2 yang tentunya nggak usah bingung mau nyari colokan di mana kalau kita mau ngecharge di tempat SPKLU atau charging station di tempat umum. Tampilan bagian belakangnya bisa dibilang lebih sederhana dibandingkan Mini Countryman yang sama-sama berwujud SUV. Untuk S-Man ini dia tampil dengan trim S-Man S, kemudian nama variannya adalah Mini S-Man SE. Kalau kita lihat tampilan belakang dari Mini S-Man ini, dia lebih simpel dibandingkan Mini Countryman yang sama-sama berformat SUV atau crossover, tapi dia punya tampilan unik di lampu belakangnya. LED matrixnya punya tampilan yang interaktif yang tentunya akan punya tampilan animasi sendiri sesuai fungsi dari mobil ini, entah itu lampu rem, lampu senja, atau bahkan lampu sen dan lampu mundur. Sekarang kita coba buka bagasinya. Sepertinya, pintu bagasinya belum bisa dibuka secara elektrik, jadi masih manual. Ini bagasinya Mini S-Man. Kalau dalam kondisi normal dia ada 300 liter kapasitasnya. Kemudian kalau mau lebih luas lagi, lipat aja jok baris kedua dan dia akan lebih besar lagi dengan kapasitasnya menjadi 1004 liter. Kalau dalam kondisi normal ini kayaknya cukup untuk diisi sampai 4 koper cabin size. Kemudian kalau untuk yang medium mungkin kurang lebih bisa 2. Kemudian untuk tas golf juga kayaknya 1 masih muat tanpa harus melipat jok baris keduanya. Itu dia eksterior dan bagasi dari Mini S-Man. Sekarang kita lihat ke dalamnya.
Ini dia interior dari Mini S-Man Electric. Kalau dilihat desain dan layoutnya ini udah seragam sama seperti model-model Mini terbaru sekarang. Baik itu yang mesin bensin, begitu juga yang full electric kayak Mini Hatchback atau Mini Countryman. Desain layoutnya ini clean, nggak ada lagi panel instrumen di depan atau di balik setir. Kemudian semuanya terpusat di layar infotainment di tengah ini. Bulat, teknologinya udah OLED dengan diameter 9,4 inci. Di sini jadi pusat kontrol baik itu sistem infotainment, begitu juga untuk sistem informasi kebutuhan pengemudi. Sistemnya bisa diubah-ubah berdasarkan kebutuhan kita. Interaktif, ini udah mirip kayak kita ngoperasiin smartphone. Bukan cuma interface-nya, tapi layoutnya bisa kita atur-atur juga toggle-nya. Jadi mau menu apa bisa kita pindah-pindah di bagian sini. Kemudian tampilannya juga bisa kita ubah-ubah dengan ada pilihan yang bisa kita pilih sesuai selera atau mood berkendara kita. Oke, Mini S-Man ini punya interior yang dilapisi oleh trim dengan nama Facin. Jadi ini adalah material kulit sintetis yang diklaim 100% dari bahan daur ulang. Kemudian di sini ada bahan seperti fabric yang punya tekstur yang enak untuk disentuh, jadi nggak kerasa mati seperti di kebanyakan mobil-mobil zaman sekarang. Ini kisi-kisi AC-nya seperti seamless, tapi ini cuma 2. Kemudian dashboard bagian penumpang juga atraktif karena ada permainan 2 warna. Kita lihat ke bagian bawah layar infotainment-nya. Di sini ada beberapa tombol atau toggle switch yang menjadi ciri khas Mini yang dipertahankan ke versi full electric. Di sini ada tombol untuk pengaturan audio, volume, kemudian nyala matiin suara, dan skip atau balik ke track berikutnya. Ini tombol experience untuk memilih dan mengganti driving mode. Di sini power yang jadi pengganti tombol starter yang tadinya dinaikin atau diturunin sekarang diputer seperti anak kunci analog. Nah, di sini adalah mode atau tuas untuk pengganti transmisinya. Dan di ujung sebelah kanan ini adalah tombol untuk pengoperasian parking brake. Jadi bukan lagi tarik otot atau dicolek di bagian konsol tengah, dia dipindah ke tombol di sini. Selebihnya ini ada beberapa tombol untuk fitur ADAS, kemudian ada parking sensor, hazard, pengaturan AC untuk defogger di depan dan belakang. Bicara soal pengaturan posisi duduk, ini sama seperti Mini pada umumnya. Untuk setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik. Ini artikulasinya lumayan gede ya rentangnya. Kemudian untuk setirnya dia juga dilapisin kulit Facin sama seperti di jok. Dan di sini ada trim unik yaitu tali kayak di dashboard dan trim pintunya. Untuk joknya pengaturannya elektrik di bagian driver, maju mundur, reclining, naik turun. Kemudian juga untuk sudut di tempat duduknya. Ornamen vibrant silver seperti di eksterior juga ada di bagian interiornya, seperti di speaker. Yang ini ada label Harman Kardon, jadi sistem audionya udah full branding Harman Kardon. Kemudian di handle pintu dan ininya juga udah dihiasi dengan warna vibrant silver. Untuk menghias interiornya juga Mini tetap menerapkan ambient light yang atraktif. Jadi tampilan interiornya ini nggak akan ngebosinin dan bisa kita sesuaikan seperti kemauan kita saat berkendara. Joknya modelnya ala-ala bucket seat, jadi headrestnya nyambung sama sandaran jok. Yang berubah atau yang beda di Mini S-Man ini dibandingkan Mini generasi sebelumnya adalah armrest yang sekarang posisinya fix. Jadi nggak bisa kita naikin atau turunin atau atur sudutnya, dia fix ngikutin posisi jok kalau kita maju mundur atau ubah posisinya mau gimana pun. Bicara soal fitur, Mini ada tempat untuk wireless charging smartphone di bagian bawah atau depannya konsol tengah. Kemudian ini ada 2 cup holder yang juga dihiasi oleh bezel berwarna vibrant silver. Ini kompartemennya yang nggak begitu besar, mungkin bisa untuk naruh dompet, naruh uang kecil. Kemudian panoramic roof, full electric, baik itu untuk sekatnya, begitu juga untuk kacanya. Bicara soal fitur, selain sistem infotainment yang super interaktif untuk generasi terbaru ini, S-Man Electric juga udah dilengkapi beberapa fitur unggulan Mini saat ini. Yaitu seperti untuk pertama kalinya Mini menghadirkan Mini Voice Assistant
yaitu kita bisa menggunakan perintah suara untuk mengatur atau mengoperasikan beberapa fitur di infotainment. Kemudian ada mini personal intelligence assistant dan juga mini digital key, yaitu memungkinkan kita untuk mengoperasikan kunci melalui smartphone. Duduk di jok baris keduanya Mini S-Man ini langsung terasa bedanya dibandingkan dengan Countryman, karena mobil ini dimensinya lebih pendek dan lebih compact. Tapi walau begitu, saya tetap masih bisa dapat posisi duduk yang lumayan nyaman, dengkul nggak mentok sandaran jok depan. FYI, badan saya tingginya 171 cm, dan bisa dilihat selain legroomnya masih cukup lega, atas masih dapat headroom yang lega lebih dari 5 jari untuk saya. Tapi yang agak kurang adalah posisi duduknya ini tegak banget. Dia nggak bisa dilerbahin, jadi ini adalah posisi yang fix untuk duduk di Mini S-Man. Posisi kaki sih lumayan nyaman ya, nggak begitu gantung, masih bisa maju untuk kaki ke bawah celahnya jok baris depan. Untuk fitur, ini ada pegangan atau handle tangan di pintu dengan aksen vibrant silver juga, sama seperti di depan. Kemudian trimnya sama, joknya sama juga, facing yaitu recycle leather. Kemudian ada satu cup holder di sini dan 2 buah slot USB Type-C untuk ngecas smartphone selama perjalanan. Untuk sunroof, sayangnya kita di kursi baris kedua ini hanya dapat setengah karena ini ujungnya dari panoramic roof-nya kebuka sampai sini. Tapi seenggaknya kita nggak terlalu terasa sempit, walaupun bidang kaca samping ini nggak terlalu lebar ya. Masih cukup nyaman, tapi nggak tahu kalau kita duduk sebagai penumpang ini di dalam perjalanan yang sebenarnya di Mini S-Man ini seperti apa. Nah, melanjutkan soal bagasi tadi, jok baris kedua ini bisa dilipat dengan skala 60-40%. Jadi bisa dilipat dengan cara menarik tuas di sebelah sini. Ini bagian 60%-nya, jadi ya, nggak begitu rata ya. Jadi untuk bawa barang yang besar ini akan agak begini sudutnya ya. Kemudian untuk bagian sini juga bisa dilipat dengan narik tuas tali di sebelah sini. Alright, jadi itu dia kabin baris pertama dan baris kedua untuk Mini S-Man Electric ini, yang memang karena lebih compact, dimensi keseluruhannya membuat kabin untuk penumpang di baris kedua ini agak terkompromi. Tapi walaupun begitu, masih cukup lega untuk penumpang dengan postur badan khas Asia. Kemudian kita bicara soal powertrain si Mini S-Man Electric ini. Baterainya punya kapasitas 54,2 kWh yang klaimnya untuk sekali full charge dia bisa menempuh perjalanan sampai 407 km dari hasil pengetesan WLTP. Kemudian mobil ini punya motor listrik hanya di depan saja dengan tenaga 217 horsepower dan torsinya 330 Nm. Klaimnya untuk akselerasi 0-100 km/jam itu dalam 7, sekian detik. Nah, baterainya sendiri bisa mengakomodasi DC fast charging sampai 95 kW. Jadi dalam kondisi baterai 10-80% itu bisa dilakukan kurang dari 30 menit. Untuk harganya, Mini S-Man ini ditawarkan dengan harga Rp1.128 juta on the road untuk pasar Jakarta. Jadi di segmennya dan size-nya ini dia akan menjadi lawannya Mercedes-Benz EQA, dan juga nanti mungkin ada lawannya dari Smart. Jadi itu dia first impression review kita untuk Mini S-Man Electric, model elektrik terbaru untuk Mini di pasar Indonesia. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Tulis komen di bawah, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.